Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Masih dalam suasana lebaran, kali ini manga My Hero Academia chapter 312 rilis dan kita disuguhkan dengan fakta yang lebih detail mengenai si cewek yang sebelumnya kita panggil sebagai Lady Tartarus, kini sudah memiliki nama resmi secara ofisial. Kemudian si cewek ini juga masih mengincar Deku, akan tetapi Deku kini pusing bagaimana cara supaya menghindar dari si cewek Tartarus yang sangat-sangat berbahaya. Kita juga dikejutkan dengan beberapa kejadian menarik pasca di Tartarus. Untuk itu akan kita review chapter 312 di konten kali ini. Dan seperti biasa, ini mengandung full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Peringatan Hawks. Chapter dibuka dengan panel yang memperlihatkan flashback Deku yang sedang diskusi mengenai rencana pembasmian villain kepada Hawks. Di mana Hawks di sini kemudian membeberkan suatu kekhawatiran mengenai bagaimana cara All For One dan Shigaraki dapat merebut One For All secara paksa. Di sini juga terkonfirmasi bahwa si Dr. Garaki atau si Dr. Shigamaruta kini sudah tertangkap dan berkat informasi dari dia, jadinya beberapa institusi yang bergerak dalam kekuasaan si dokter telah diatasi oleh Hawks dan yang lainnya. Kemudian Hawks juga memberitahu ke Deku bahwa semua villain yang kabur pastinya dapat diatasi oleh Deku. Namun jika salah satu villain kabur dari Tartarus yang dikhawatirkan oleh Hawks ini turun tangan untuk mengincar Deku, maka Hawks berharap agar Deku lebih baik kabur saja dari hadapan villain yang dimaksud. Yang tidak lain villain tersebut adalah seniornya. Dan dia adalah si cewek Tartarus atau yang disebut sebagai Lady Nagan. Di chapter ini, akhirnya terungkap nama ofisial dari Lady Tartarus yang sempat jadi nama sementara untuk memanggil nama Lady Nagan. Dan dia adalah senior dari Hawks yang dulunya menjadi seorang pahlawan yang berafiliasi dari suatu institusi pemerintahan yang adalah Komisi Keamanan Publik. Jika kalian lupa, Komisi Keamanan Publik dikepalai langsung oleh Nyonya Presiden yang tugasnya untuk merekrut anak-anak yang memiliki quirk dan bakat potensial untuk menjadi hero, kemudian dilatih dan menjadi pahlawan di bawah pemerintahan. Jadi dapat dipastikan, Lady Nagan ini adalah orang kedua yang diketahui menjadi pro hero di bawah bimbingan oleh pemerintah secara langsung. Yang jadinya jika Deku berhasil mengelabui si Lady Nagan ini biar tak tertangkap, wah hebat banget sih jadinya. Bisa-bisanya Deku nandingin seniornya Hawks. Deku versus Lady Nagan. Masih melanjutkan di segmen tadi, kemudian kita kembali ke kondisi di mana Deku sedang berusaha kabur dari Lady Nagan yang sedang mengancamnya. Terlihat handphone yang Deku gunakan, yang di konten sebelumnya kita sempat sorot, kini sudah hancur, dan ini jadi penyebab sinyal GPS Deku hilang. Deku kemudian terus kabur dengan memakai One For All dan Black Whip tentunya. Nah, selama perjalanan, Deku memikirkan kondisi Almec yang kemungkinan diincar pula sama Lady Nagan. Tapi ada salah satu panel yang menunjukkan Deku memikirkan kondisi Almec ini menjadi suatu pertanyaan baru lagi. Mengapa Deku tak merasakan bahaya yang dialami oleh Almec? Untuk menjawab hal tersebut, seperti biasa akan kita bahas di next konten. Kembali lagi ke Deku. Deku kini semakin diancam dan membuat Lady Nagan tak punya pilihan lain selain membuat lumpuh Deku, guna dia dapat dibawa oleh Lady Nagan ke All For One. Dan tidak lama setelah itu, Lady Nagan kemudian menembak lagi Deku dengan peluru tajam sehingga membuat Deku terpental cukup jauh. Nah, untungnya Deku dapat menahan peluru Lady Nagan meskipun akan menyebabkan mid gauntlet yang ada di lengan kiri Deku harus hancur. Buset, berarti quirknya kuat banget dong. Penjelasan quirk Lady Nagan. Di chapter ini juga sedikit menjelaskan tentang konsep quirk Lady Nagan, di mana hal ini dijelaskan oleh seorang pro hero yang sudah lama tidak kita lihat, yang adalah pro hero Snipe. Oke, jadi ini adalah flashback ingatan Deku pada saat dirinya sedang menonton acara interview pahlawan, yang dimana ingatannya merujuk ke interview Snipe mengenai dirinya yang sedang menjelaskan quirk homingnya, dan sempat menyinggung bahwa ada sosok yang lebih kuat darinya, yaitu si Lady Nagan itu sendiri. Dalam interviewnya, Snipe menjelaskan bahwa jika si Lady Nagan tak ada, mungkin Snipe sudah menjadi penembak jarak jauh terbaik senegara Jepang. Namun karena perbedaan rank dan jarak yang dapat dijangkau oleh quirknya, maka Snipe mengakui bahwa Lady Nagan bisa dibilang menjadi penembak jarak jauh terbaik se-Jepang. Sebagai catatan, quirk homing milik Snipe mampu menjangkau targetnya hanya dalam jarak 600 meter saja. Sedangkan Lady Nagan, buset jauhnya minta ampun. Quirk Lady Nagan mampu menjangkau sampai 3 km jauhnya. Oke, yang dimaksud jangkauan di sini adalah jarak untuk mengendalikan senjata yang berupa peluru, yang peluru tersebut kemudian dikendalikan agar mampu menjangkau target dalam jarak jauh. Snipe juga membeberkan fakta bahwa si Lady Nagan membuat peluru dari rambutnya yang memiliki dua warna, kemudian mencampurnya dan jadilah peluru yang dapat dia gunakan sebagai peluru untuk senjata laras panjang yang ada pada lengan kanannya. Kemudian di panel selanjutnya terungkap bahwa Lady Nagan memiliki quirk yang adalah rival atau bahasa Indonesianya adalah senapan. Dan seperti biasa di next konten baru kita bahas detailnya, karena admin menemukan detail unik mengenai quirk ini dan Snipe di chapter kali ini. Oke, tungguin coy. Deku hampir mati dan taktik selanjutnya untuk melawan balik.
Tak disangka, akibat dari serangan Lady Nagan, membuat Deku sampai menahan kekuatan kecepatan yang dihasilkan dari peluru yang ditembakkan oleh Lady Nagan. Akibatnya, Mid Gauntlet dengan mudahnya hancur akibat menahan peluru tadi. Di sini Deku mengungkapkan jika saja dia tak memakai quirk Danger Sense, maka Deku mungkin sudah lama meninggoy gara-gara Lady Nagan. Meskipun begitu, kecepatan Feeling Danger Sense dan kecepatan selongsong peluru milik Lady Nagan, ternyata peluru Lady Nagan lebih cepat dari Danger Sense. Itulah sebabnya di chapter kemarin, Deku seakan tak menyadari bahaya yang datang, sebab Lady Nagan lebih cepat beraksi ketimbang Danger Sense. Di sini juga, Deku ternyata masih mencari tahu di mana keberadaan Lady Nagan, berhubung kondisinya sudah malam dan hujan, serta kota yang sudah amburadul juga tak menghasilkan cahaya. Sehingga, Lady Nagan sangat diuntungkan sekali dalam menyerang Deku. Deku akhirnya tak tinggal diam. Dengan kemampuan analisis tingkat tingginya, Deku akhirnya tahu di mana lokasi keberadaan Lady Nagan. Dan akhirnya Deku memutuskan untuk mendatangi langsung si Lady Nagan. Entah untuk apa, tapi dapat dipastikan agar Lady Nagan tak semakin mengacau. Ya, sudah sifat hero seperti biasalah. Kesepakatan All For One dan Lady Nagan. Setelah kejadian tersebut, kita bergeser ke Lady Nagan yang menarik kembali quirknya. Dan setelah itu, kita akhirnya diperlihatkan si Overhaul atau Kai Chisaki yang kondisinya kini sangat terlihat depresi dan terlihat kurang waras, dengan ditandai dirinya yang terus memanggil bosnya. Entah apa yang terjadi sama si Overhaul, namun ya kasihan juga sih sebenarnya. Nah, kemudian si Lady Nagan memberikan perhatian ke Overhaul yang beberapa fans langsung berlomba-lomba untuk menjadikan si Lady Nagan sebagai waifu baru. Serius, di panel yang memperlihatkan Lady Nagan perhatian ke Overhaul ini membuat admin juga sedikit halu kalau sampai punya pacar seperti ini. Buset, jomblo woy. Kembali ke Lady Nagan. Lady Nagan kemudian mengingat kembali saat dia menolong Chisaki dari kekacauan yang terjadi di Tartarus, di mana dia kemudian bertemu dengan All For One. Oke, kita masuk ke dialog All For One dan Lady Nagan. Saat pertemuan kedua insan ini, asik, All For One langsung mengenali Lady Nagan sebagai seorang pahlawan yang berkhianat dan memuji dengan perkataan bahwa All For One merasa terhormat setelah bertemu si Lady Nagan. Lady Nagan juga mengenali All For One dan mengingat kalau dia pernah mengincar All For One semasa menjadi pahlawan. Singkat cerita, All For One kemudian meminta tolong agar Lady Nagan mau menyukseskan misinya. Dan All For One mengungkapkan bahwa sebentar lagi akan ada anak yang kita tahu adalah Deku akan meninggalkan Yue dan bertingkah mandiri. Oke, stop dulu. Jadi si All For One tahu kalau Deku bakal keluar dari Yue? Bagaimana bisa dia tahu? Apakah dia juga memiliki quirk yang seperti kemampuan telepati? Atau ada pengkhianat di antara tim Deku? Ditambah lagi dalam dialognya, All For One mengatakan kalau Deku akan diikuti oleh beberapa nama besar yang kita tahu adalah Top 3 Pro Hero dan All Might. Bagaimana bisa terjadi? Oke, admin sangat membutuhkan diskusi kalian untuk kasus ini di kolom komentar, agar di next konten detail bisa kita kaji lebih dalam. Nah lanjut, All For One menginginkan agar si Lady Nagan menangkap Deku dan dibawa ke All For One. Nah, berhubung All For One juga tahu kalau si Deku bakal bekerja sama dengan Top 3 Pro Hero, maka dari itu Lady Nagan diharapkan mampu memecah belah tim Deku terlebih dahulu sebelum menangkap Deku, yang kemungkinan Top 3 Pro Hero dan All Might sudah diatasi oleh si Lady Nagan ini sebelum dia berhadapan dengan Deku di chapter 311. Lalu All For One mengungkap pula bahwa Lady Nagan ini sudah membunuh banyak rekan-rekan pro hero-nya, dan juga Lady Nagan ternyata menginginkan kejatuhan sistem hero, yang dalam hal ini sepertinya ada hal yang disembunyikan oleh Lady Nagan mengenai keberadaan bobroknya sistem hero yang ada. Di sini juga Lady Nagan mengungkapkan bahwa alasannya membawa Chisaki adalah siapa tahu Chisaki itu berguna di kemudian hari. Cah, dasar boya betina. Yang kemudian disambung oleh All For One yang sepertinya tahu backstory Chisaki yang sebenarnya. Oke, jadi kawan-kawan, jika kita kembali di season 4, sempat diceritakan backstory Chisaki yang diadopsi oleh bos dari geng Shia Hasaikai setelah menemukan Chisaki sebagai korban yang entah apa kasusnya, tapi banyak yang menduga adalah korban dari bencana alam. Dan juga dari pernyataan All For One, Chisaki adalah korban dari pahlawan. Jadi maybe di arc ini akan diceritakan backstory Chisaki lebih lengkap atau tidak, kita tidak tahu pasti. Berhubung backstorynya juga seperti Kabuto Yakushi, yang tahu-tahu ditemuin aja gitu terlantar. Setelah itu, All For One kemudian meyakinkan Lady Nagan yang sempat menolak tawarannya untuk bekerja sama dengan All For One. Dengan All For One yang kemudian memberikan salah satu quirknya yang adalah quirk Airwalk, yaitu quirk yang digunakan All For One untuk terbang dan berjalan di atas udara saat melawan All Might di insiden Kamino. Alhasil dengan begitu, Lady Nagan menjadi karakter yang memiliki quirk ganda dalam tubuhnya, sehingga Deku akan semakin sulit karena kini ada tandingan quirk float. Nah, jadi itulah yang terjadi di chapter 312, chapter yang lumayan membuat kita terkejut dengan fakta yang terjadi bahwa si Lady Nagan ternyata adalah seorang mantan pro hero yang hijrah ke sisi gelap akibat alasan yang belum jelas.
yang kalau kita pikirkan kembali, apakah mungkin sebenarnya villain juga memiliki niat terselubung dalam membela masyarakat? Dan seperti biasa teman-teman, karena pembahasan ini terlalu panjang, jadinya akan kita bahas di detail menarik dan teorinya di next konten. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.